CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa namun tidak seorang pun yang berani bergerak untuk menolongnya. Ketika orang yang berwajah garang itu melangkah maju sambil memandangi setiap wajah untuk menemukan seseorang yang akan diperasnya, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang merintih. Orang berwajah garang itu tertegun. Dengan tegang ia memperhatikan suara itu. "Hei, kenapa kau?" Tiba-tiba orang itu berteriak. "Perutku sakit." Yang menjawab adalah Jeliteng sambil memegangi perutnya yang sakit. "Apakah aku boleh pergi ke sungai?" Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja kedua orang berwajah garang itu, tetapi kawan-kawan Jeliteng pun terkejut. Pertanyaan itu akan dapat mencelakakannya. Ternyata dugaan kawan-kawannya itu benar. Orang berwajah garang yang sudah tidak lagi berada di punggung kudanya itu benar-benar merasa tersinggung oleh pertanyaan Jeliteng. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tetapi senyumnya itu nampaknya seperti senyum iblis yang melihat sesosok mayat yang baru diletakkan di lubang kuburnya. "Kemarilah, Cah Bagus," desis orang berwajah garang itu. Tetapi panggilan itu rasa-rasanya bagaikan sembilu yang menggores setiap jantung. Alangkah bodohnya Jeliteng, kawan-kawannya menyesalinya. Tetapi tidak seorang pun yang berani menolongnya. Tetapi Jeliteng memang seorang anak yang dungu di hadapan kawan-kawannya. Ia melangkah maju sambil terbungkuk-bungkuk. "Perutku sakit sekali." Ia masih berdesis. "Baiklah, marilah, aku antar kau ke sungai. Apakah kau dapat naik seekor kuda?" Jeliteng menggeleng. Jawabnya, "Tidak, aku tidak dapat naik kuda." "Kalau begitu, marilah, aku jaga agar kau tidak terjatuh." "Tetapi sungai itu tidak begitu jauh," jawab Jeliteng. Orang itu tersenyum. Dibelainya kepala Jeliteng sambil berkata, "Meskipun tidak jauh, biarlah kami berdua mengantarmu, Cah Bagus." Ketika Jeliteng mendekati orang itu, kawan-kawannya menjadi semakin berdebar-debar. "Alangkah bodohnya," kawan-kawannya berteriak di dalam hati. Rasa-rasanya mereka ingin menggapai Jeliteng dan menariknya agar ia tidak mendekati orang berwajah garang itu. Tetapi mereka pun telah membeku oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi Jeliteng melangkah terus sambil memegangi perutnya. "Terima kasih," desis Jeliteng. Orang berwajah garang itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Di cahaya obor yang kemerah-merahan, masih nampak ia tersenyum sambil berkata, "Kemarilah, aku tolong kau naik kuda bersamaku." Anak-anak muda itu menggigil ketika mereka melihat Jeliteng mendekati orang berkuda itu. Namun, yang terdengar kemudian adalah keluhan yang panjang. Tiba-tiba saja orang itu menyambar tangan Jeliteng dan menariknya
dengan semena-mena. "Cepat anak gila, kau harus menunjukkan kepadaku di mana kedua orang kawanku itu," bentak orang itu dengan kasar. "Aku akan pergi ke sungai," Jeliteng mulai berteriak. "Tutup mulutmu, aku bunuh kau." Senyum di wajah orang itu sudah lenyap. Yang nampak kemudian adalah kegarangan wajah yang mengerikan. Kawan-kawannya hanya dapat memandang dengan tegang saat kuda-kuda itu mulai bergerak. Mereka melihat Jeliteng meronta, tetapi tangan orang berwajah kasar itu bagaikan tanggem baja. Sejenak kemudian kuda itu telah berderap masuk ke dalam kegelapan. Namun hati anak-anak muda itu bagaikan teriris ketika mereka mendengar suara teriakan Jeliteng yang tertinggal. Di sela-sela derap kaki kuda itu, ketika kemudian Jeliteng hilang di dalam kelam, maka anak-anak muda itu mulai saling berpandangan. Satu dua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk berdesis, "Kasihan Jeliteng yang dungu itu." Kawan-kawannya masih menggigil. Namun salah seorang dari mereka mulai melangkah mendekati kawannya yang pingsan. "Bawa ia naik ke gardu," desisnya. Beramai-ramai anak muda itu diangkat untuk dibaringkannya di dalam gardu. Satu dua di antara mereka mulai memijat-mijat keningnya, sedang yang lain masih saja berdiri kebingungan. "Marilah kita pulang," tiba-tiba seorang di antara mereka berdesis. "Bagaimana jika mereka kembali lagi kemari?" "Ya, kita pulang saja." Beberapa orang menjadi ragu-ragu. Seorang yang paling tua berkata, "Mereka tidak akan kembali lagi. Kita menunggu sejenak. Apa yang terjadi dengan Jeliteng?" Anak-anak muda itu menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang meninggalkan gardu. Hati mereka benar-benar menjadi kecut, sehingga mereka kebingungan. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Sementara itu, beberapa orang yang tinggal di sebelah menyebelah gardu itu terkejut mendengar keributan yang terjadi. Mereka mendengar beberapa orang berteriak, membentak, tetapi juga mengaduh. Satu dua orang laki-laki telah keluar dari rumahnya. Dengan hati-hati mereka mulai mengintip. Ketika mereka masih melihat obor di gardu menyala dan mereka masih melihat anak-anak muda di muka gardu itu, maka mereka pun segera mendekat. Mereka hanya dapat mendengar apa yang telah terjadi dengan Jeliteng. "Kasihan janda itu," desis seseorang. "Anak itu hilang sejak kanak-kanak. Belum lama ia kembali, kini ia mengalami bencana." "Ya," sahut yang lain. "Begitu lama anak itu pergi, sehingga kita yang tua ini tidak lagi dapat mengingat bahwa janda itu mempunyai anak laki-laki. Agaknya kini ia harus kehilangan untuk yang kedua kalinya. Apakah kita akan memberitahukan kepadanya?" bertanya seorang anak muda. Seorang laki-laki tua maju selangkah. Dengan sareh ia berkata, "Jangan tergesa-gesa, kita akan menunggu perkembangan dari peristiwa ini. Jika sekarang kita datang ke rumahnya dan memberitahukannya kepada ibunya, maka perempuan itu akan pingsan, bahkan mungkin mati." Yang lain mengangguk-angguk. Seorang anak muda berkata, "Baiklah, kita menunggu perkembangannya. Besok pagi-pagi kita akan menelusuri jalan-jalan di Lumban Wetan dan kalau perlu di Lumban Kulon. Mungkin kita dapat menemukannya." Anak muda itu tidak meneruskannya. Tetapi yang lain menyaut, "Menemukannya hidup atau mati?" Seorang tua menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita akan mengatakannya kepada Daruwerdi
apakah yang sebaiknya kita lakukan? Ya, besok kita menemui Daruwerdi di Lumban Kulon. Hampir berbareng beberapa orang menjawab. Sejenak kemudian, maka orang-orang tua itu pun minta diri kembali ke rumah masing-masing. Sedang beberapa orang anak muda masih tetap berada di gardu. Namun, tidak seorang pun yang berani membaringkan dirinya. Jika mereka mendengar derap kaki kuda, maka mereka sudah siap menghambur melarikan diri. Sementara itu, kedua ekor kuda dengan penunggangnya telah berderap keluar padukuhan dengan membawa jeliteng yang meronta-ronta. Namun, himpitan tangan orang berwajah garang itu semakin lama menjadi semakin kuat mencengkram lengan jeliteng. "Aku akan pergi ke sungai," teriak jeliteng. "Tutup mulutmu, atau aku bunuh kau," bentak orang berwajah garang itu. "Sekarang tunjukkan, di mana kau melihat kedua orang kawanku? Dengan siapa mereka berhubungan? Dan apakah yang sudah terjadi?" Aku tidak tahu, jeliteng masih berteriak. "Jika kau tidak mau diam, aku cekik kau sampai mati," geram orang berwajah garang itu. Sejenak jeliteng terdiam. Yang terdengar di kesunyian malam hanyalah derap kaki kuda yang berlari kencang di bulak panjang itu. Namun ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah bulak, maka kuda itu pun berjalan semakin lambat, bahkan akhirnya berhenti sama sekali. Jeliteng masih tetap berada di punggung kuda. Orang berwajah garang yang memeganginya berdesis, "Kita berada di tengah-tengah bulak, anak manis." Jeliteng tidak menjawab. "Nah, sekarang katakan kepadaku, apa yang kau ketahui tentang kedua orang kawanku yang sudah mendahului aku datang di padukuhan Lumban?" bertanya orang berwajah garang itu. "Akan dapat berbaik hati kepadamu. Tetapi aku juga dapat berbuat sesuatu yang barangkali belum pernah kau bayangkan." Jeliteng masih tetap diam. "Misalnya," orang itu melanjutkan kata-katanya, "mengikatmu dan menarik di belakang kaki kuda, atau mengikatmu erat-erat dan menelungkupkan tubuhmu di parit yang airnya hanya mengalir sedalam mata kaki, dengan sebuah batu besar di punggung, atau cara lain yang barangkali lebih menarik." Jeliteng sama sekali tidak menjawab. "Hei," orang itu mulai kehilangan kesabaran. "Jawab pertanyaanku." Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Jeliteng justru tertawa. Bahkan kemudian dengan tangkasnya ia turun dari punggung kudanya sebelum orang yang berwajah garang itu sempat menyadari keadaannya. Pegangan tangannya yang agak mengendor telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Jeliteng, sehingga dengan mudah ia melepaskan diri, bahkan orang itu hampir jatuh karenanya. Sejenak kemudian, Jeliteng telah berdiri beberapa langkah dari orang berwajah garang yang membawanya sambil bertolak pinggang. Sikap Jeliteng itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang dari perguruan Kendali Putih itu. Sesaat mereka bagaikan terpukau, sehingga keduanya justru membeku di punggung kudanya. "Nah, Kisanak," berkata Jeliteng dengan suara yang jauh berbeda dengan lengkingan-lengkingan ketakutan di saat ia meninggalkan gardu. "Marilah kita berbicara dengan baik. Kau dapat bertanya dengan sopan dan aku akan menjawab dengan wajar." Yang terdengar kemudian adalah geram yang melontarkan kemarahan. Orang yang membawa Jeliteng bersamanya di satu punggung kuda itu pun bertanya dengan suara bergetar, "Apakah kau sudah menjadi gila karena ketakutan?" "Tidak, Kisanak," jawab Jeliteng sareh. "Aku memang ingin berbicara di tempat yang sepi seperti sekarang ini agar tidak menakut-nakuti kawan-kawanku yang berada di gardu.
Apalagi ketika aku menyadari bahwa aku berhadapan dengan orang-orang dari perguruan Kendali Putih. Persetan, geram orang dari Kendali Putih yang seorang lagi. Jawablah, di mana kedua kawan-kawanku yang telah datang lebih dahulu di padukuan ini? Mereka telah mati, jawab Jeliteng pendek. Jawaban Jeliteng itu terdengar bagaikan ledakan petir di telinga mereka. Hampir berbareng keduanya telah meloncat turun dari kuda mereka. Sejenak keduanya memandang Jeliteng dengan tanpa berkedip. Mereka telah menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya itu tentu bukannya anak lumban yang pingsan karena ketakutan seperti yang terjadi di gardu. Namun bagaimanapun juga bagi kedua orang Kendali Putih itu, lumban adalah padukuhan yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Karena itu salah seorang dari keduanya membentak dengan kasarnya, "Anak setan, katakan, apakah yang telah terjadi?" Jeliteng memandang kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian katanya, "Aku melihat semua 2 orang Kendali Putih yang datang ke padukuhan Lumban Kulon. Keduanya telah melukai seorang dari perguruan Pusparuri dan berusaha untuk menipu Daruwerdi. Tetapi rahasia kawan-kawanmu itu dapat diketahui karena mereka tidak mampu menjawab istilah sandi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Daruwerdi dengan perguruan Pusparuri, dan itu adalah kebodohan yang menentukan bagi kedua kawan-kawanmu itu." "Gila," geram kedua orang Kendali Putih itu. "Siapakah kau sebenarnya? Apakah kau yang bernama Daruwerdi?" "Bukan aku hanya melihat bagaimana Daruwerdi membunuh kedua orang kawanmu." "Bohong, tentu 20 atau 30 orang lumban telah beramai-ramai mengepung dan mengeroyoknya. Mungkin di antaranya terdapat Daruwerdi dan kau sendiri." "Aku berkata sebenarnya," jawab Jeliteng. "Bukankah aku sudah berjanji untuk menjawab dengan wajar?" "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan murid-murid dari perguruan Kendali Putih," teriak salah seorang dari mereka. "Ada Daruwerdi. Kau dengar? Namanya Daruwerdi. Rumahnya Lumban Kulon. Ia seorang diri telah membunuh kedua orang kawan-kawanmu. Kau dengar?" Kata-kata Jeliteng itu membuat kedua orang Kendali Putih itu menjadi semakin marah. Dengan garangnya, salah seorang dari keduanya membentak, "Jangan mengigau, aku dapat membunuhmu." Jeliteng termangu-mangu. Ia bergeser setapak ketika ia melihat salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Bahkan yang seorang pun telah berbuat serupa pula. Jeliteng sadar bahwa keadaan menjadi semakin gawat, tetapi ia sudah melakukannya dengan sengaja dan telah memperhitungkan akibatnya pula. "Hei, anak gila!" salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu menggeram. "Kau belum mengenal kami berdua. Kau belum mengenal perguruan Kendali Putih. Karena itu nampaknya kau menganggap kami berdua seperti anak-anak yang merengek minta makanan. Cobalah kau menyadari keadaanmu. Agaknya kau belum terlambat minta ampun kepada kami dan mengatakan sebenarnya seperti yang kami inginkan." "Kisana," jawab Jeliteng, "aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kedua orang Kendali Putih yang datang untuk mencari keterangan tentang pusaka yang tidak aku ketahui namanya telah terbuka rahasianya sehingga kemudian telah dibunuh oleh Daruwerdi, anak muda dari Lumban Kulon. Setelah kedua orang Kendali Putih itu berhasil membunuh seseorang dari perguruan Pusparuri yang seharusnya mendapat keterangan dari Daruwerdi." Jeliteng berhenti sejenak. Lalu
Kisanak, jika kau bertanya sekali lagi, maka jawabku akan sama pula dengan jawabku itu dan jawaban-jawabanku sebelumnya. Karena itu, jangan bertanya lagi tentang kedua orang kawanmu. Mungkin kau lebih baik bertanya siapakah Daruwerdi dan di manakah rumahnya. Kedua orang itu tidak lagi dapat mengendalikan kemarahannya. Karena itu, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah mengayunkan tangannya menampar kening Jeliteng. Tetapi orang itu terkejut. Ternyata tangannya tidak menyentuh anak itu, meskipun Jeliteng tidak bergeser dari tempatnya. Ia hanya menarik kepalanya sambil memiringkan wajahnya. Kemudian seolah-olah seperti tidak terjadi sesuatu, ia berkata, "Jangan cepat marah. Jika kau ingin bertemu dengan Daruwerdi, marilah. Mungkin kalian berdua juga akan dibunuhnya seperti kedua kawanmu yang telah mati itu." Keduanya tidak dapat menahan diri lagi. Salah seorang dari mereka berkata kasar, "Setan alas! Aku akan membunuhmu dengan caraku. Baru kemudian aku akan mencari Daruwerdi yang kau katakan itu. Tetapi aku tidak percaya bualanmu. Seolah-olah anak muda dari Lumban mampu membunuh orang-orang Kendali Putih, apalagi seorang Daruwerdi melawan dua orang kawan-kawanku. Kenapa kau tidak percaya bahwa anak muda Lumban mampu mempertahankan dirinya meskipun ia berhadapan dengan orang-orang Kendali Putih?" Pertanyaan itu benar-benar tantangan dan penghinaan bagi kedua orang Kendali Putih itu. Karena itu, maka yang seorang dari keduanya segera meloncat menerkam kepala Jeliteng sambil berteriak, "Aku bunuh kau perlahan-lahan di dalam parit itu." Tetapi tangannya juga tidak menyentuh sehelai rambut pun. Jeliteng mampu menghindar secepat terkaman orang Kendali Putih itu. "Gila," geram orang itu, "kau akan menyesal dengan sikapmu." Orang itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba saja terasa lambungnya bagaikan meledak. Kaki Jeliteng telah terjulur menghantam lambung tanpa diduga-duga. Orang itu terdorong selangkah. Terdengar ia menyeringai menahan sakit. Namun sekali lagi terjadi yang tidak terduga-duga pula. Bagaikan terbang, Jeliteng meloncat menyerangnya. Orang itu tidak sempat menghindar. Karena itu, ia telah menyilangkan tangannya menahan serangan kaki Jeliteng yang terjulur lurus. Tetapi karena ia belum sempat mapan pada keseimbangan seutuhnya, maka dorongan kaki lawannya telah melemparkannya sehingga ia jatuh terguling di tanah. Yang terjadi itu demikian cepatnya, sehingga murid Kendali Putih yang seorang lagi itu sejenak justru bagaikan tercengkam oleh keheranannya. Namun ketika ia melihat kawannya jatuh berguling, maka dengan serta-merta ia pun meloncat menerkam Jeliteng pada tengkuknya. Tetapi Jeliteng sempat menghindar, seolah-olah di tengkuknya itu terdapat sepasang mata yang melihat tangan lawannya itu terjulur ke arahnya. Bahkan dengan serta-merta ia sempat memutar tubuhnya dan dengan tangannya menghantam dada. Lawannya ternyata cukup tangkas. Ia meloncat mundur selangkah sehingga tangan Jeliteng tidak menyentuhnya. Pada saat Jeliteng siap untuk meloncat memburu, langkahnya terhenti. Lawannya yang seorang ternyata telah melenting berdiri dan siap untuk menyerangnya pula. Jeliteng mempersiapkan diri menghadapi kedua lawannya. Ia sadar bahwa ia harus berhati-hati menghadapi orang-orang Kendali Putih. Di pinggir hutan ia melihat bagaikan orang-orang Kendali Putih itu bertempur. Dan ia pun melihat seorang dari perguruan Pusparuri telah terluka arang keranjang. Ternyata kemarahan kedua orang Kendali Putih itu tidak tertahankan lagi, apalagi ketika keduanya sadar bahwa
anak muda yang dihadapinya itu benar-benar memiliki bekal untuk melawan mereka. Gila, ternyata anak-anak muda Lumban memang harus dimusnahkan, geram salah seorang dari kedua orang kendali putih itu. Aku bukan anak muda dari Lumban, jawab Jeliteng. Daruwerdi juga bukan anak Lumban. Jika orang-orang kendali putih mendendam anak-anak Lumban, maka itu adalah suatu kebodohan. Anak-anak muda Lumban adalah anak-anak muda yang hanya mengenal cangkul untuk bekerja di sawah. Itulah sebabnya aku merasa wajib untuk melindungi mereka. Kedua orang lawannya menggeram. Salah seorang dari kedua lawannya bertanya dengan nada melengking, "Siapakah kau sebenarnya, anak iblis? Apakah kau juga yang membunuh kedua orang kawanku?" "Jangan terlampau dungu. Aku sudah menyebut beberapa kali, yang membunuh kawanmu adalah Daruwerdi. Dan aku bukan Daruwerdi, aku Jeliteng. Meskipun aku tinggal di Lumban, tetapi jangan salahkan anak-anak muda Lumban. Kalian perguruan kendali putih hanya berurusan dengan Daruwerdi dan aku Jeliteng." "Persetan!" Orang-orang kendali putih itu menggeram. Yang seorang berteriak, "Akan aku musnahkan seluruh isi pedukuhan Lumban." "Kisanak," berkata Jeliteng, "aku tahu bahwa kau berdua tentu akan mencari kesempatan untuk melepaskan dendammu atas kematian kawan-kawanmu. Karena itu, kalian merupakan bahaya yang sungguh-sungguh bagi Lumban. Agar anak-anak harimau tidak dibiarkan menjadi besar dan menerkam, maka anak-anak harimau itu harus dimusnahkan." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.